Haleluya, shalom saudara yang terkasih Tuhan Kristus. Saya yakin saudara sampai hari ini tetap dipelihara Tuhan, amin. Nah saudara, pada video kali ini saya mau bahas hal yang lain yang sering terjadi juga dalam hidup kita. Apa itu? Ada orang yang gemar membaca firman, ya kan? Gemar atau suka melayani Tuhan, suka cerita tentang firman Tuhan. Hidupnya itu diberikan untuk Tuhan, bahkan keluarganya diajak untuk melayani Tuhan. Tapi mungkin karena beberapa hal atau hal lain lah dalam hidupnya membuat dia jauh daripada Tuhan. Yang tadinya melayani tidak lagi melayani. Yang tadinya seorang penyembah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Yang tadinya seorang yang suka menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ternyata menjadi kecewa dengan firman itu sendiri. Bahkan menjadi tidak percaya dengan firman. Saya yakin dalam kehidupan kita, hidup kita sejak dari masanya Bapa, Allah, kepada masa Yesus, Anak, dan masa Roh Kudus atau masa yang kita hidupi sekarang, merupakan 3 masa yang cukup ya. 3 masa yang cukup bagi kita untuk bisa mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya ternyata ada orang yang bagi kita adalah penggiat atau seorang yang pembelajar, seorang pemikir. Ternyata firman Tuhan ingatkan mereka itu menjadi lamban loh. Ya kan? Orang yang kelihatannya sedang orang yang gesit bagi pandangan kita, tapi bagi pandangan Tuhan justru mereka itu orang yang lamban. Saya berpikir, Tuhan, apa betul orang yang belajar itu adalah orang yang lamban ya? Orang yang gali firman itu orang yang lamban? Atau justru yang lamban itu adalah orang yang tidak mau memberikan waktunya baca Alkitab, tidak mau memberikan waktunya untuk dengar firman, ya kan? Tapi saya yakin Bapak Ibu, saudara, sahabat, dimanapun saudara suka baca firman, ya kan, baca Alkitab kita suka. Tapi banyak orang yang baca tapi tidak mengerti, ya kan. Kita baca tapi kita tidak mengerti. Karena apa? Mungkin kita tidak sedang membuka pikiran kita untuk dituntun oleh Tuhan, tapi justru memaksakan pikiran kita untuk mengerti firman, ya kan. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pergumulan kita tentunya adalah ketika kita mau baca Alkitab, saudara, ketika kita mau baca firman Tuhan, yang pertama yang kita butuhkan itu bukan pengetahuannya, tapi kita butuh Tuhan itu sendiri, ya kan, supaya menolong kita. Saudara butuh Tuhan gak dalam membaca firman? Butuh, ya kan. Saudara kalau baca firman, yang penting kita adalah berdoa, kita bilang, Tuhan gak sanggup nih kalau bukan Tuhan. Ya, kalau kita mau cerita firman, Tuhan aku gak tahu mau cerita apa kalau bukan Tuhan yang tolong. Saya baca bolak-balik ketika kita contoh dikasih jadwal nih untuk cerita dong tentang firman Tuhan, ya kan. Kita tuh gak akan ada materi tanpa kita atau tanpa Tuhan yang singkapkan kepada kita. Ujung-ujungnya sering sekali kita dengarkan sharing hanya berbuah kesaksian dia, dan belum tentu itu kesaksian yang dia alami per hari itu atau minggu itu dengan Tuhan. Bolak-balik cerita tentang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Gak ada perpindahan dalam mujizat atau pertolongan Tuhan atau pengenalannya yang benar kepada Tuhan. Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-6, ini yang sering terjadi, orang ribut dengan baptisan, orang ribut dengan cara berdoa, orang ribut dengan liturgika gereja, orang ribut dengan hari-hari besar gereja, ya kan? Tapi dalam Ibrani pasal yang ke-6 justru firman Tuhan katakan, ya kan, ayat yang ke-4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Saudara perhatikan poin-poin apa saja yang diingatkan, ya.
Mungkin kita ada di bagian itu. Kita pernah ada di bagian itu. Bahkan sampai sekarang mungkin saudara di bagian itu. Ya kan? Yang pernah diterangi hatinya. Ya kan? Yang pernah mengecap karunia surgawi. Ya. Yang mendapat bagian dalam karunia roh. Yang dulunya adalah hamba Tuhan, kalau saya katakan seperti itu. Yang dulunya seorang dosen teologi. Yang dulunya penatua di gereja. Yang dulunya pemimpin pujian. Yang dulunya suka berbahasa roh. Tapi saudara, ayat yang ke-6 katakan, namun murtad lagi. Pertanyaan sederhananya, apakah Tuhan berkenan kepada orang yang murtad? Ya kan? Saya tidak sedang membahas dengan orang yang pindah gereja, saudara. Pindah gereja itu berbeda dengan murtad. Pindah gereja mungkin dia tidak bertumbuh dalam satu gereja tertentu, dia pindah ke gereja yang lain. Itu lebih kepada personalnya, ya kan? Tapi murtad itu lebih kepada bertolak belakang. Yang dulunya ikut Tuhan, langsung ganti haluan, saudara. Ya kan? Yang tadinya melayani Tuhan, dia nggak hanya berhenti, tapi mundur. Ini nih yang Tuhan katakan. Apakah Tuhan berkenan kepada orang yang seperti ini? Ya, harusnya pertanyaannya menjadi pertanyaan serius bagi kita. Bahkan saudara sebagai seorang Kristen pengikut Tuhan, harus menjadi pertanyaan yang serius bagi kita. Tuhan, kalau aku berubah, Tuhan berkenan enggak? Atau mungkin kalau saudara menemukan orang-orang di sekitar kita yang dulunya pernah meninggalkan Tuhan dan sekarang kembali melayani Tuhan, kita tidak sedang menghakimi, oh gak ada itu, dia kan pernah tinggalin Tuhan, dia kan pernah mundur. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak hakimi dalam hal itu juga. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita adalah orang yang terus belajar pun, orang yang merasa paling kudus pun, orang yang merasa paling benar pun dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam gereja, Tuhan ingatkan itu justru orang yang paling lamban loh, ya kan? Tapi bukan berarti saudara tidak mau belajar, tidak perlu belajar, enggak. Tapi Tuhan ingatkan bahwa hidup kita itu hanya karena butuh Tuhan. Amin. Saya, saudara, kita ini butuh Tuhan setiap hari. Ya. Orang jadi pengajar sekalipun belum tentu dia orang yang gesit di dalam Tuhan. Orang yang suka hanya berdebat pun ternyata bagi Tuhan itu orang yang lamban, saudara. Yang masih butuh makanan yang lembek, ya kan? Butuh susu, saudara. Belum bisa dikasih makanan keras. Jadi yang orang yang berdebat itu belum tentu itu makanan keras. Itu bagi dia berdebat secara keras-keras, mati-matian, ya kan? Saya mau sampaikan, kita seorang yang belajar firman Tuhan, gak perlu saudara sampai mati-matian memperdebatkan yang kita pun gak tahu. Itu kan hanya pengetahuan kita, hanya pengajaran atau doktrin yang kita terima. Bahkan kita sendiri belum tentu tahu itu benar atau tidak. Tapi sampai mati-matian kita memperdebatkannya, belum tentu yang kita sampaikanlah kebenaran seutuhnya. Ternyata orang yang demikian pun orang yang masih butuh susu, saudara, kata firman Tuhan. Saudara baca nih dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Ya, itu masih diingatkan, lanjut ke pasal yang ke-6. Ternyata itu orang-orang yang lamban yang masih suka berdebat tentang baptisan lah, suka berdebat tentang meletakkan dasar pertobatannya, ya. Tentang menumpangkan tangan, tentang kebangkitan. Tapi lebih daripada itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita adalah bagaimana kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita itu
ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita percaya sepenuhnya Tuhan yang tolong kita, ya, Tuhan yang tuntun kita, sehingga kita tidak menjadi lamban dan melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh manusia. Ya, Alkitab bisa kita yakini sebagai firman Tuhan, tapi sering sekali dalam pengaplikasiannya firman Alkitab justru kita pahami tentang apa yang orang lain ajar kepada kita. Betul? Kita nggak temukan Tuhan dan kebenarannya dalam Alkitab. Yang kita temukan dan yang kita baca justru apa yang orang ajarkan tentang Alkitab, saudara. Jadi saat sore hari ini, pada video ini saya mau ingatkan kepada kita, saudara. Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan mau kita mengingat kembali bagaimana Dia yang memberikan hidup kepada kita, sehingga kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya yakin, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini akan banyak pertentangan atau tekanan yang kita temukan dalam hari-hari kita. Mungkin saudara akan banyak temukan pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak sesuai dengan pemikiran saudara. Tapi saya mau katakan adalah supaya saudara yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, supaya kita yang dulunya adalah ya orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, suka menyembah kepada Tuhan, saya mau katakan jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah ganti arah pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah ganti kemana engkau taruhkan hidupmu. Ya, kalau dulu engkau pernah ditolong oleh Tuhan, saya mau katakan sampai hari ini Tuhanlah yang menolong engkau. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah pegang kebenaran yang Tuhan taruhkan dalam hatimu. Apa yang Roh Kudus pernah taruhkan dalam hatimu, itu yang kita pegang terus, saudara. Jadi artinya kalau dari masa Bapa kita melihat bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, bahkan dalam masa Yesus saudara melihat bagaimana setiap orang-orang bahkan di luar Yahudi ditolong oleh Tuhan, disampaikan kabar sukacita. Bahkan di zamannya Roh Kudus ini, saudara, menjadi zaman terakhir yang kita percaya, yang ada, yang tidak mungkin ada zaman lagi setelah ini, saudara. Saat ini adalah waktunya kita kembali kepada Kristus, masuk dalam Kristus. Amin. Karena di luar Kristus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa, bahkan saya berharap untuk setiap pengikut Kristus, jadilah saksi dimanapun saudara, jadilah terang kemanapun Anda melangkah. Tapi sebelum Anda pergi, pastikan hidupmu berada dalam terang. Jangan jadi batu sandungan atau suka membuat orang jatuh imannya, menjadi hakim yang tidak benar atas orang lain. Tapi jadilah penolong bagi orang lain. Jadilah penolong bagi orang yang lemah imannya. Jadilah menjadi pendoa bagi orang yang lemah dalam berdoa. Jadilah pribadi yang suka menghibur bagi orang yang hampir kehilangan pengharapan dalam kehidupannya. Dan percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pribadi yang lebih lagi mengenal bahkan mengalami Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.